Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matihil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada? Semoga sehat galau. Sedang nian hari ini aku Mang Cek Sabta bisa nyapa, bisa ngawani Mang Cek Bicek di rumah dimanapun berada. Tentunya dalam program yang selalu kita nanti program yang bisa ningkat ke keimanan, ketakwaan, dan juga bisa nambah pengetahuan serta wawasan kita galau-galau mengenai agama Islam. Yaitu program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam edisi hari ini, Jumat 19 Januari 2024, bertepatan dengan 7 Rajab 1445 Hijriah. Nah, Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, alhamdulillah saat ini sekarang kita sudah masuk di bulan Rajab, yang artinya ini bulan Ramadan semakin dekat. Nah, ini perlu persiapan bagi diri kita, terkhusus di bulan Rajab ini. Tentunya harus kita tingkatkan lagi ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita, sedekah kita, dan juga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selaras dengan pembahasan kita hari ini, yaitu menggapai berkah di bulan Rajab. Alhamdulillah juga saat ini sudah hadir di studio PAL TV Kiai Haji Husni Tamrin. Baik pemirsa, mari kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Cerah hari ini Ustaz? Alhamdulillah secara cuaca. Luar biasa. Tadi lancar Ustaz perjalanan? Alhamdulillah lancar. Iya. Memang kalau kita tuh ada niat baik, niat menyebar mudah. Dakwah itu selalu dipermudah Ustaz, selalu dilancarkan Allah. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Ustaz, jadi kita hari ini tidak berdua Ustaz. Ada juga ini dari Majelis Ummahat Al-Husna Palembang dan MT Darussalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat galau Bu ya? Alhamdulillah. Nah jadi Ustaz, pembahasan kita hari ini yaitu mengenai menggapai berkah di bulan Rajab. Jadi mungkin Mang Cek Bicek di rumah juga ini pengen tahu keistimewaan apa atau keutamaan apa yang bisa kita amalkan sehingga kita bisa menggapai keberkahan di bulan Rajab ini Ustaz. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati, kami cintai para pemirsa Palembang TV, Cek Sabta, ibu-ibu. Alhamdulillah bersyukur pada Allah pada hari yang mulia ini, hari Jumat tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali. Hari ini bahasan kita mengenai menggapai berkah di bulan Rajab. Kita ketahui bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan di antara bulan-bulan yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di dalam kitab Allah, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi, di antaranya itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu Cek Sabta adalah bulan yang mulia. Di antara 4 bulan itu yang pertama ada salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut. Dari bulan Dzulqa'dah, bulan Hafid. Kalau bahasa kita sehari bulan Hafid. Jiwang bulan terjepit. Benar. Tak boleh nganten ke di bulan Hafid kagak terjepit. Sebenarnya salah, itu bulan mulia. Kemudian yang kedua ada bulan Dzulqa'dah, bulan haji. Kemudian bulan Muharram. Nah, saat ini kita masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Kemuliaannya ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ali ibni Abi Talha. Jadi ketika yang berbuat baik, berbuat amal soleh, ibadah di bulan haram ini, terkhusus di bulan Rajab ini, maka Allah berikan balasannya yang lebih baik, lebih banyak ketimbang di bulan-bulan yang lain. Jadi ini bulan mulia, bulan yang penuh dengan berkah. Maka para ulama-ulama
yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di bulan Rajab ini, ya, di antara itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu senang menyambut datangnya bulan Rajab yang mulia ini. Kemudian disunnahkan di bulan Rajab ini untuk melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah. Ada sebagian menganggap ini dalilnya lemah, dhaif. Padahal banyak para ulama-ulama ahli hadis, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan annal hadis ad-dha'ifa ya'malu biha fi fadailil a'mal ijma'an wala syakkah. Jadi kata beliau, sudah disepakati ulama bahwasanya hadis-hadis yang lemah tentang termasuk puasa di bulan Rajab ini itu dibolehkan untuk keutamaan beramal ibadah. Maka tidak ada keraguan, dan itu sudah menjadi ijma' para ulama. Dan hadis-hadis sahih pun banyak. Maka kata Rasul, berpuasalah di bulan-bulan haram, berpuasalah di bulan haram. Dan Rasulullah SAW berpuasa di bulan itu. Kemudian kita pun dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Baca Sayyidul Istighfar. Kalau kepanjangan Pak Ustaz, baca tak yang pendek lagi. Yang pendek lagi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Panjang masih, Cik Sabda, pendek lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pendek lagi, astagfirullah, astagfirullah. Habis itu ada pendek lagi, kacau lagi. Ya, sama dia pendek. Jadi banyak-banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Banyak dosa kami, Pak Ustaz. Diampuni tak? Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita bertaubat, mohon ampunan kepada Allah, maka Allah ampuni. Maka Allah suruh kita, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah, gancangi, cepati bertaubat, mohon ampunan kepada Allah. Bercepat-cepatlah menuju surganya Allah. Yang surga itu seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ya selain itu kita pun dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Di antaranya ada tasbih, di hari-hari di bulan Rajab ini. Kemudian dianjurkan, disunahkan untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Insya Allah amal yang kita lakukan di bulan Rajab ini, maka insya Allah akan diberikan balasan yang lebih banyak dari apa yang kita kerjakan. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita ditemukan dengan bulan haram, bulan mulia, bulan Rajab ini. Insya Allah sebagaimana kita mengikuti doa yang dari Rasulullah, insya Allah kita disehatkan oleh Allah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, berkah. Insya Allah kita ditemukan dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah. Luar biasa Ustaz, tadi pembahasan mengenai keistimewaan di bulan Rajab. Jadi di bulan yang mulia ini kita ini dianjurkan untuk puasa Ustaz ya. Kita juga dianjurkan untuk istighfar. Iya. Dan juga ini merupakan bulan ampunan Ustaz ya. Jadi bagi siapapun itu, entah itu dosanya sebanyak apapun Ustaz ya, seperti yang disampaikan Ustaz tadi, kalau minta ampunan mudah-mudahan insya Allah diampuni oleh Allah Ustaz ya. Apalagi ini di bulan Rajab, ini bulan ampunan Ustaz ya. Dan juga kita tentunya bersedekah dan juga zikir. Nah Ustaz, menyambung mengenai puasa tadi Ustaz. Jadi ini juga banyak Ustaz tersebar di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, WA juga Ustaz, di grup-grup ini, bahwa ini mengatakan bahwa ada hadis yang isinya ini puasa, barang siapa yang puasa di bulan Rajab sehari 2 hari, maka dosanya itu setahun ke depan, setahun ke belakang diampuni Ustaz. Nah ini apakah memang benar hadisnya Ustaz? Apakah ini hadis dhaif atau maudhu Ustaz? Ya. Berkaitan dengan puasa itu yang menghapuskan 1 tahun yang lalu dan yang akan datang, itu fadilah keutamaan puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Itu puasa hari Arafah.
berkaitan dengan puasa bulan Rajab, banyak riwayat-riwayat hadis. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi hadis sahih itu ya, Nabi menyuruh kita untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Bulan haram itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, salah satunya di bulan Rajab. Nah, kemudian ada hadis yang lain yang berpuasa man soma yauman min Rajaba kana kasyami syahrin. Siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka seperti dia berpuasa 30 hari di bulan selain bulan Rajab. Satu hari. Ini ada yang menganggap hadisnya dhaif. Jadi berkaitan hadis yang memberikan fadilah keutamaan yang besar, ada juga yang berpuasa satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan sebagaimana dia beribadah 700 tahun. Jadi hadis dhaif itu bisa kita gunakan untuk beramal, untuk ibadah. Jadi boleh kita beramal untuk dengan hadis dhaif, boleh. Ibnu Hajar al-Haytami tadi pun mengatakan ulama sepakat bahwasanya hadis dhaif itu boleh kita gunakan untuk beramal. Masya Allah. Jadi memang Ustadz, walaupun itu ada hadisnya dhaif atau apa, Iya. kita juga harus terus dianjurkan untuk berpuasa Ustadz ya. Iya. Tapi bukan hanya di bulan Rajab aja Ustadz ya. Ini memang keistimewaan di bulan Rajab tadi Iya. Ustadz. Nah Ustadz, kita tahan dulu ini. Bakal ada yang lewat. Kita masih banyak lagi bahasan Mang Cebice, pemirsa Pal TV dimanapun berada. Jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu. Tetap di Cawisan Pal TV. Baik pemirsa Pal TV dimanapun berada, masih bersama kami di Cawisan Pal TV. Bareng lagi dengan aku, Cek Sabta, dan juga guru kita, Kiai Haji Husni Tamrin, masih dalam program Cawisan Pal TV. Nah, tema hari ini kita masih menggapai berkah di bulan Rajab. Ustadz, menyambung bahasan kita di segmen awal tadi Ustadz, jadi bahwasanya ada keistimewaan yang perlu kita amalkan di bulan Rajab ini, itu salah satunya zikir Ustadz ya. Iya. Nah, apakah ada zikir khusus Ustadz di bulan Rajab ini atau gimana Ustadz? Iya. Ada hadis Nabi menerangkan zikir khusus di bulan Rajab ini, diantaranya tasbih. Dari hari pertama sampai ke 10 dianjurkan untuk membaca tasbih Subhanallahil Hayyul Qayyum. Subhanallahil Hayyul Qayyum itu dibaca 100 kali, mi'ata marrah. Kemudian di hari ke-11 sampai ke-20 itu dianjurkan untuk membaca Subhanallahil Ahadis Somad. Itu pun 100 kali juga. Kemudian hari ke-21 sampai akhir bulan Rajab ini Subhanallahir Rauf, Subhanallahir Rauf. Itu yang dianjurkan untuk membaca tasbih. Kemudian juga dianjurkan kita untuk membaca habis maghrib dan habis subuh itu Rabbi firli warhamni wa tub aliyya. Ya Allah, ampuni dosa hamba, sayangi hamba, terimalah taubat hamba. Jadi itu kita perbanyak. Begitu juga membaca Sayyidul Istighfar, mohon ampunan akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan Rajab ini, Cek. Jadi memang ada zikir khusus yang perlu kita amalkan di bulan Rajab ini, sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah Ustadz, mungkin kita boleh beri kesempatan ini untuk ibu-ibu majelis yang hadir di studio ini untuk bertanya, boleh? Mungkin dari... Silakan Ibu, diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ica Darimi dari Majlis Taklim Darussalam. Ustaz izin untuk bertanya. Seperti uraian Ustaz tadi bahwa di bulan Rajab ini kita harus memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa sunnah ataupun kita memperbanyak berzikir. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, apabila kita bersedekah ataupun kita mengaji,
pahalanya kita hadiahkan untuk keluarga kita yang telah meninggal. Seperti yang Ustaz uraikan tadi bahwa kalau kita di bulan Rajab itu kan pahalanya berlipat-lipat Ustaz ya. Nah, jadi kalau apabila kita memperbanyak sedekah, mengaji misalnya, kita hadiahkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, apakah pahalanya juga berlipat-lipat Ustaz? Yang saya tanyakan itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada dua hal, Cek. Yang pertama berkaitan dengan wal amalu soleh wal ajru a'zam. Jadi amal soleh, amal ibadah di bulan haram ini maka ganjarannya lebih besar, lebih banyak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ihda'us sawab, menghadiahkan untuk yang meninggal. Ada yang tidak sampai katanya, Cek. Di WA dulu, telepon dulu. Ihda'us sawab ini banyak dalil-dalil di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Kalau seandainya dia masih hidup, dia akan berpesan untuk bersedekah. Kalau aku bersedekah untuknya, adakah pahala untuknya? Kata Rasulullah, na'am, laka walaha ajrun. Untukmu dan ibumu dapat pahala. Artinya ihda'us sawab, menghadiahkan pahala. Begitu juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama Syafi'iyah, inna qira'atul Qur'an tasilu ilal mayyit. Kata mereka bahwasanya bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal itu sampai pahalanya. Terlebih di bulan Rajab ini, ibadah yang kita lakukan, baca Quran, sedekah, kemudian ya berbuat baik, kita hadiahkan untuk orang yang meninggal dunia, insya Allah ya pahalanya berlipat untuk yang berbuat, kemudian untuk orang yang dihadiahkan. Kalau ada yakin, matilah dulu. Insya Allah ini ada dalil ya yang disampaikan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perbanyak ibadah, boleh hadiahkan untuk orang yang meninggal. Ya. Terima kasih Ibu. Artinya diperbolehkan Ustaz ya, untuk kita para umat Nabi Muhammad SAW untuk menghadiahkan sedekah kita, ngaji kita untuk orang yang meninggal Ustaz ya. Dan itu sampai Ustaz ya? Insya Allah sampai. Insya Allah sampai, luar biasa. Jadi itulah keutamaan atau keistimewaan di bulan Rajab ini. Jadi luar biasa, Mang CBC, pemirsa PAL TV dimanapun berada, silahkan perbanyak puasanya. Terlebih lagi di bulan Rajab ini, perbanyak juga zikirnya, perbanyak juga sodakohnya, karena pahalanya bisa berlipat-lipat ganda Ustaz ya, terlebih di bulan Rajab ini. Nah Ustaz, membahas mengenai bulan Rajab ini, apakah ada lagi Ustaz keistimewaan atau keutamaan yang kita belum ketahui Ustaz? Apalagi terlebih kita termasuk Mang Sapa ini, termasuk orang awam Ustaz. Jadi mungkin bisa nambah pengetahuan lagi Ustaz. Berkaitan dengan bulan Rajab ini, ada pendapat dari para ulama, bulan Rajab ini bulan untuk mensuci ke diri. Kenapa? Kita akan menemui, akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi bulan Rajab ini bulan mensuci ke diri, kemudian bulan Sya'ban itu bulan membersihkan hati, kemudian bulan Ramadan itu membersihkan seluruhnya. Maka ketika keluar dari Ramadan, maka kata Nabi, kharaja kayaumin waladat ummu. Jadi seperti kita keluar dari rahim ibu kita, artinya kita dalam keadaan suci. Jadi di bulan Rajab ini kita berusaha membersihkan diri kita. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan mulai akhir balik hingga saat ini, kita mohon ampunan kepada Allah. Usahakan jangan dikerjakan lagi. Kemudian mulailah kita saling meminta maaf di antara kita. Yang galak bebala, yang tak teguran, yang iri, dengki, buang ke laut sini. Jangan ada lagi. Sebab masuk bulan Sya'ban, masuk bulan suci Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan kaget masih bebala. Benar. Sejadah siapa ini? Oh, sejadah musuh kau. Nah, untar ke, jangan marah-marah sama aku nih. Pening kecengkem kayaknya. Kita puasa ke bebala. Kita ibadah, wong ahli ibadah itu memang dia ibadah karena Allah, mencari ridha Allah, maka ya, ibadahnya itu insya Allah akan memberikan pengaruh, dia akan menjadi orang yang baik. Baik. Dan luar biasa Ustaz. Jadi memang bulan Rajab ini juga kita jadi ke ajang Ustaz ya, sebagai mensucikan diri tadi Ustaz.
biar kita terbersih hatinya, biar kita juga jangan galak bermusuhan Ustaz ya. Karena memang kita untuk menuju ke bulan Sya'ban, bulan Ramadan juga ini sebagai ajang kita untuk mensucikan seluruhnya Ustaz ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita ini galau-galau tersuci hatinya, Amin. tersuci dirinya dan pikirannya. Betul Bu ya? Luar biasa. Dan Ustaz ini tadi juga membahas mengenai bulan Rajab ini. Jadi bulan Rajab ini juga termasuk bulan haram Ustaz ya. Jadi selain dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ada juga bulan Rajab Ustaz. Nah bulan Rajab ini tapi terpisah Ustaz ya? Iya. Terpisah dari bulan ketiga tadi. Nah Iya. mengapa itu bisa dimaksud dengan bulan haram Ustaz, dan mengapa itu juga terpisah Ustaz? Iya. Bulannya Rajab ya? Jadi bulan haram ini sebelum Islam datang pada masa jahiliyah mereka sudah memuliakan 4 bulan ini. Jadi di bulan ini ketika sebelumnya mereka berperang, saling menyakiti satu di antara yang lain, pas datang 4 bulan haram ini mereka semuanya berhenti berperang, berhenti bermusuhan, berhenti menyakiti, karena mereka takut kalau mereka melakukan itu maka mereka akan kualat, akan datang bencana. Maka ketika Islam pun datang, maka 4 bulan ini ya tetap dimuliakan. Ditegaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi. Jadi ini bulan yang mulia. Artinya ya bukan hanya kita dilarang untuk berperang, bukan hanya kita dilarang untuk bermusuhan 4 bulan ini, habis 4 bulan ini musuhan lagi yuk. Iyo kau, untunglah bukan bulan haram ini. Artinya ya di bulan ini bulan yang mulia yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perintahkan untuk memperbanyak ibadah di bulan-bulan ini, ini menjauhi perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Jadi inilah antara bulan ngapa lain jauh itu sudah ditentukan Allah berkaitan dengan 4 bulan ini. Ada 4 bulan 3 bulan yang berturut beriring-iringan, kemudian bulan Rajab ini agak jauh dari bulan Haram untuk persiapan masuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Artinya haram di sini maksudnya kita ini tidak boleh berperang tadi Ustaz ya. Kita tidak boleh buat jahat. Ya. Tidak boleh bermusuhan lah intinya Ustaz ya. Jadi memang bulan Sya'ban ini, bulan Rajab ini maksud kami, kita pergunakan untuk mensucikan diri tadi karena memang banyak keutamaan, keistimewaan di bulan ini Ustaz ya. Di sini juga terjadinya Isra Mi'raj Ustaz ya. Juga kemenangan Nabi dalam perang Tabuk dan juga di bulan ini, di bulan Rajab ini dibebaskan Masjidil Aqsa Ustaz ya. Jadi memang banyak peristiwa keutamaan. Dan luar biasa. Ini perlu kita manfaatkan Ustaz ya. Iya. Bulan haram ini, terlebih pada saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab, perlu kita manfaatkan dengan baik-baiknya Ustaz. Karena agak ini bakal lewat lagi Ustaz ya. Bulan Rajab, masuk Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Itu tadi artinya kita betul-betul harus manfaatkan dengan baik-baik. Kita laksanakan amalan-amalan di bulan Rajab ini yang seperti dijelaskan oleh Kiai Haji Husni Tamrin tadi. Baik pemirsa, Ustadz, kita stop dulu, ini bakal ada yang nak lewat lagi. Pemirsa PAL TV, jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu, tetap di Cawisan. Baik Mance Bice, pemirsa PAL TV dimanapun berada, masih bersama kami di Cawisan PAL TV. Dan saat ini kita masih membahas mengenai menggapai keberkahan di bulan Rajab. Nah Ustaz, tadi sudah kita bahas Ustaz, keistimewaan dan juga keutamaan yang bisa kita amalkan Ustaz di bulan Rajab ini, biar kita bisa menggapai keberkahan yang ada di bulan Rajab ini. Dan kami himbau bagi Mang Cebice, pemirsa PAL TV dimanapun berada, yang nak bertanya dengan Pak Ustadz, baik itu seputaran tema hari ini ataupun di luar tema juga boleh Pak Ustadz. Silahkan di 0711 380022. Kami ulangi di 0711 380022. Diaturi Mang Cebice, pemirsa PAL TV. Dan mungkin selanjutnya bisa kita beri kesempatan lagi Ustadz untuk ibu-ibu majelis yang hadir di studio,
Yang nak bertanya silahkan Ibu. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari Majelis Taklim Ummahat Al-Husna. Pak Ustadz, tadi dikatakan bahwasannya seandainya di bulan Rajab ini kita melakukan amal ibadah, pahalanya 2 kali lipat. Bagaimana jikalau kita melakukan perbuatan dosa? Apakah dosanya 2 kali lipat juga? Atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa keistimewaan di bulan Rajab ini ketimbang bulan-bulan yang lainnya? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Berkaitan dengan dosa, wa ja'ala dzi'ba a'zam. Jadi begitu juga sebagaimana kebaikan dilipat gandakan, dosa-dosa di bulan Rajab ini, di bulan haram ini juga dosanya berlipat ganda. Kesalahan ini dosanya ketika kita melakukan perbuatan dosa. Jadi ya jauhi perbuatan dosa, perbanyak perbuatan baik, perbuatan amal soleh. Insyaallah ganjarannya akan lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian keutamaan lain di bulan Rajab ini perintah ibadah sholat, Cek. Perintah ibadah sholat. Pertama kali ibadah sholat itu berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa bertanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Wahai Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatmu? Kata Nabi, salat 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbik. Pulang lagi kepada Allah. Pas'al takhfif. Mintalah keringanan kepada Allah karena sesungguhnya umatmu tidak mampu salat 50 kali. Nah, akhirnya dikurangi akhirnya jadi 5 kali. Itu pun disuruh Nabi Musa kurangi lagi, berat. Karena pengalaman umat Nabi Musa, salat itu sekali dalam sepekan, dalam seminggu. Itu banyak yang tidak salat. Nah, aku mikir-mikir lah, kalau memang jadi 50, rasa aku mak mano lagi deh. Nak baca lagi, nak kondangan. Berkah kasih sayang Allah wajibkan 5 kali sehari dan semalam. Tapi nilai ibadahnya tetap di sisi Allah 50 kali. Dan amal yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya oleh Allah, salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab seorang hamba hari kiamat nanti adalah salat. In saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau amal ibadah solatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Kalau rusak solatnya, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Itu diantara ya keutamaan yang lain di bulan Rajab ini, turunlah perintah ibadah solat. Begitu penting ibadah solat ini. Ya, jangan kita tinggalkan. Ini perintah Allah. Kita ini kadang kalau perintah manusia, pimpinan, atasan, cepat, siap. Tapi Allah yang memerintahkan kita santai, kita lalai. Jadi itu diantara keutamaannya. Tahan dulu Ustaz, ini ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Hilwani di Mubah, Pak Ustaz. Dengan Ibu Hilwani di Musi Banyuasin ya, Bu? Iya. Ya. Silakan Ibu, pertanyaannya. Bolehkah bertanya di luar tema, Pak Ustaz? Ya, boleh. Di luar tema. Baik, Pak Ustaz, terima kasih. Di sini kan saya ikut organisasi Ustaz. Iya. Kadang waktu rapat itu terdengar suara azan berkumandang. Nah, apakah kita di sini berhenti rapat terus lanjut sholat terlebih dahulu atau lanjut rapat, selesai rapat baru sholat Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hilwani di Musi Banyuasin. Jadi Ustaz, pertanyaan Ibu Hilwani ini apakah ketika rapat organisasi ini, ketika azan berkumandang, melanjutkan rapat atau stop untuk sholat dulu Ustaz? Ya.
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau seandainya ibu rapat yang belum selesai atau ada majelis, ada pengajian belum selesai, diselesai ke waktu sudah masuk waktu salat, maka boleh kita menyelesaikan urusan kita tadi. Karena misal sewaktu zuhur jam 1 boleh nggak Pak Ustadz sholat? Boleh, karena masih waktu zuhur. Jam 1:30 masih tak waktu zuhur? Masih. Nah, begitu juga waktu isya. Kita sholat isya jam 11 malam boleh tak? Boleh, karena masih waktunya. Tapi yang lebih afdol, lebih utama itu as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu, sholat atas waktunya. Jadi kalau seandainya memang belum selesai, maka diselesaikan. Setelah itu ya cepat-cepat melaksanakan sholat yang waktunya sudah masuk. Ya. Itu Bu Hilwani. Ya, itu Ibu Hilwani di Musi Banyuasin. Artinya kalau kita ada agenda rapat tadi, tidak apa-apa Ustaz, kita terus ke dulu. Agak setelah selesai baru kita menuju ke masjid Ustaz. Ya, itu juga kalau kita lagi makan Ustaz. Ya. Kita selesai ke dulu makan. Ya, makan dulu. Kalau sedang terhidang, kita mau waktu salat. Nah, yang didahulukan apa? Salat dulu apa? Makan dulu. Makan dulu. Makan dulu Ustaz. Jangan kita salat dulu, penting. Makan tuh kagak nomor 2. Sudah ujung, lajulah kau salat, kami makan. Uang makan kita salat. Nah, habis iwak. Nah, habis ayam. Nah, nyeselnya aku. Nah, jadi kalau sudah terhidang makanlah dulu. Jadi kalau kondisinya itu tidak apa-apa Ustaz. Iya. Kita makan dulu. Makan ini habis Ustaz. Iya, lanjut dah kebagian. Lanjut dah kebagian. Nah, itu. Jadi itu Ibu Hilwani sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak di Musi Banyuasin. Alhamdulillah. Jadi kita kembali lagi ke tema tadi Ustaz, mengenai keutamaan keistimewaan di bulan Rajab. Jadi pertanyaan Ibu dari Majelis Ummahat Al-Husna Bu ya. Itu mengenai apakah dosanya bakal berlipat ganda juga Ustaz. Artinya juga selain pahalanya berlipat ganda, juga dosanya juga Ustaz ya. Nah, jadi jangan sampai becek di rumah, pemirsa Pal TV dimanapun berada, kita buat dosa yang besar. Apalagi kita galak nih, ibu-ibu nih bener dah Bu, kira-kira Bu. Kalau lagi dodok-dodok nih, kita nih gak, itu Bu. Galak ngerumpi Bu ya. Jadi itu juga harus kita hindari Ustaz ya. Iya. Artinya kita di bulan Rajab ini harus kita kejar keistimewaannya, amalan-amalnya harus kita laksanakan dengan benar-benar. Nah itu Ustaz ya. Jadi ketika kita ini ada sering ngeremeh kombo-kombo, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kau tahu dah ini Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ini kau Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jadi banyak-banyak kita ini. Jadi terhalang untuk ngerumpi tadi. Iya benar-benar Ustaz. Jadi itu ibu-ibu, nah, galani di warung Ustaz, nah mulai ya Ustaz. Aman ada bang lewat. Iya, mengok lah jilbabnya, iya, bajunya koyak lah dan lain sebagainya. Aman di medsos tuh banyak Ustaz. Parodi ibu-ibu lagi ngumpet Ustaz. Nah, mulutnya sih gue mengus-mengus Ustaz. Iya. Jadi itu. Nah Ustaz, mengenai keistimewaan amalan yang perlu kita laksanakan di bulan Rajab ini Ustaz, ada banyak sekali ibu-ibu sekalian. Jadi tadi sudah dijelaskan Ustadz, kita juga dianjurkan untuk puasa. Jadi walaupun hadisnya doif Ustadz ya, jadi tetap kita puasa Ustadz. Tetapi memang kita mungkin jangan berpatokan ke ini Ustadz ya. Tidak boleh untuk terlalu berpatokan dengan hadis tadi Ustadz. Takutnya agak jatuhnya kita menyalahi dari ajaran Rasulullah Ustadz ya. Benar. Jadi kita juga dianjurkan untuk istighfar, ada istighfar yang memang khusus untuk bulan Rajab Ustadz ya. Juga kita ini di bulan Rajab ini kita manfaatkan untuk memohon ampun kepada Allah, karena ini juga termasuk bulan ampunan Ustaz ya. Iya. Dan juga zikir, sedekahnya jangan lupa becek pemirsa Pal TV dimanapun berada, biar kita galo-galo bisa menggapai keberkahan di bulan Rajab ini. Nah mungkin ibu-ibu ini masih ada pertanyaan ibu-ibu, Majelis Al-Husna dan juga Majelis Taklim Darussalam. Ini dari mana Ibu ya? Dari Palembang lah Bu ya? Iya luar biasa. Silakan Ibu. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami. Kami akan bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Ustadz kami sudah mendengar uraian dari Pak Ustadz tadi untuk di bulan Rajab ini.
kami akan menanyakan apakah ada berhubungan di antara bulan Rajab, bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Artinya ada keterkaitan antara bulan Rajab, Sa'ban dengan Ramadan. Sebelum masuk bulan Sa'ban ada bulan Rajab. Sebelum masuk bulan Ramadan ada bulan Sya'ban. Di antara 3 bulan yang disebutkan Nabi di dalam doanya ini termasuk bulan yang baik. Ada pendapat bulan Rajab ini syahrullah, bulannya Allah. Bulan Sya'ban itu kata Nabi syahri, bulanku, dan bulan Ramadan adalah syahru ummati, bulannya umatku. Jadi di bulannya Allah ini, ya karena Allah berikan ampunan, memberikan balasan yang luar biasa kepada yang melakukan kebaikan, maka di bulan Sya'ban itu di bulannya Rasulullah SAW. Maka ya bulannya Nabi kita. Maka ya persiapan kita untuk masuk di bulan suci Ramadan, maka kita pun ya dianjurkan untuk meningkatkan ibadah. InsyaAllah di bulan Ramadan nanti kita dapat lakukan puasa Ramadan dan amal ibadah yang sudah meningkat dari Rajab dan Sa'ban. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Dan Ustadz, kita ini terjeda iklan lagi Ustadz. Bakal kita lanjut lagi setelah ini pembahasan kita di segmen terakhir, segmen 4. Baik, Pak Bice, pemirsa PAL TV dimanapun berada, jangan beranjak kemana-mana dulu. Masih ada kok segmen lagi, jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Baik Mang CBC, pemirsa PAL TV dimanapun berada, masih bersama kami, Mang C Sabta dan juga guru kita, narasumber kita hari ini, Kiai Haji Husni Tamrin. Kita udah masuk segmen terakhir nih Ustadz, tidak terasa Ustadz. Padahal masih banyak lagi Ustadz bahasan yang kita gali, perlu kita bahas lagi di bulan Rajab ini. Nah mungkin ini terakhir Ibu, boleh dari Majelis Ummahat Al-Husna Bu ya, silahkan Ibu, tadi yang mau bertanya. Bisa Ibu? Langsung ini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang sudah disampaikan Pak Ustadz, bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh kemuliaan ya Pak Ustadz. Di sini saya akan bertanya kepada Pak Ustadz, apa ganjaran pahala puasa di bulan Rajab ini dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya Pak Ustadz? Iya. Atas pertanyaan ini saya ucapkan terima kasih ya Pak Ustadz ya. Iya. Terima kasih Ibu. Tafadhol Ustadz. Ini masalah ganjaran ini banyak Cek. Mancik Bice, puasa bulan Rajab ada fadilahnya. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka seperti dia puasa 30 hari di luar bulan Rajab. Ada juga pendapat dalam hadis yang lain, puasa 1 hari di bulan suci, di bulan Rajab ini, maka Allah akan catatkan baginya pahala 700 tahun dia beribadah kepada Allah. Jadi itu diantara keutamaan puasa di bulan Rajab ini. Jadi dianjurkan. Tapi ada juga pendapat kalau puasa sunnah bulan Rajab ini sebulan, puasa Sa'ban sebulan, makruh. Kenapa? Takutnya bulan Ramadan terkepor.
Nah, jadi kalau nak puasa, boleh puasa ngambil Senin, Kemis, atau ngambil Yaumil Bid, pertengahan, atau dari awal, pertengahan, akhir. Nah, jadi Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak puasa, diseling-selingi. Tapi kalau memang kita mau puasa, ya banyak puasa sunnah di bulan Rajab ini sangat baik karena fadilahnya besar. Benar. Nah, jadi itu Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Jadi memang kita ini dianjurkan untuk puasa di bulan Rajab ini, Ibu. Karena memang pahala ganjarannya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain, Ustadz ya. Silakan, mungkin ada Ibu Mang Cebica di rumah ini nak puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa beruntun, Ustadz ya. Boleh juga, Ustadz ya. Di sunnah ke juga ada tasrikun niat, menggabungkan niat. Jadi dalam mazhab Syafi'i menggabungkan niat antara qada Ramadan, puasa sunnah di bulan Rajab. Boleh. Atau puasa qada Ramadan dengan puasa di bulan Syawal. Jadi niatnya 2 niat, puasanya 1. Benar. Itu boleh. Kita gabungkan 2 niat dengan 1 perbuatan, khususnya berkaitan dengan puasa. Jadi itu pahalanya double lagi, ya? Jadi qada ibu-ibu kan banyak utang. Jangan utang baju baik yang harus dibayar, utang COD, tapi utang kepada Allah pun harus dibayar. Puasa yang kemarin waktu muda-muda dulu kadang puasa kadang tidak. Di rumah puasa, di pasar makan pempek. Zaman-zaman dulu. Jadi dibayar utang-utang, bertaubat, dibayar qada, kemudian berkaitan dengan puasa sunat Rajab, puasa sunnah Rajab. Jadi itu Mang Cebica, pemirsa Pal TV dimanapun berada, yang masih ada utang puasa Ramadan tahun kemarin, boleh dilunasi di bulan Rajab ini, Ustaz ya. Jadi silakan digabungkan niatnya, pahalanya juga bakal insya Allah dapat berlipat-lipat ganda. Jadi itu, nah mungkin terakhir Ustaz, ini mungkin ada Mang Cebica di rumah ini yang baru gabung, mungkin boleh kesimpulan mengenai tema kita hari ini, Ustaz, menggapai keberkahan di bulan Rajab. Ya. Jadi, Mang Cebica, para pemirsa Cawisan Palembang TV yang berbahagia, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Di bulan Rajab ini begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, maka kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Di antaranya dengan melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Kemudian memperbanyak doa. Di antara doa yang diajarkan Nabi sebagaimana yang kita bacakan tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Perbanyak sedekah. Ibu bersedekah. Beli cabai secumpuk 3.000, unjuklah 5.000. 2.000-nya sedekah ke? Ini 3.000, nganyang 2.000 je. Sedekah. Itu sedekah kecil, boleh jadi besar di sisi Allah. Kemudian banyak-banyak istighfar, mohon ampunan. Kita ini manusia yang tidak lepas dari dosa, kesalahan. Mohon ampunan kepada Allah. InsyaAllah Allah akan ampuni. Banyak-banyak istighfar. Kemudian berkaitan dengan salat. Salat jangan tinggal. Rajab ini adalah bulannya turunnya perintah ibadah salat. Maka jangan pernah tinggal. Suruh anak cucu keluarga kita untuk mendirikan salat. Siapa yang meninggalkan salat, wa man tarakaha faqad hadamad din, maka siapa yang meninggalkan salat, dia telah merobohkan agama. Jadi kalau ada yang merobohkan masjid, ada yang marah-marah, ini merobohkan agama. Lebih parah lagi. Maka lebih parah lagi. Oleh karena itu, dirikan salat, dekatkan diri kita kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkahan. InsyaAllah bertemu dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. InsyaAllah akhirnya bahagia, selamat dunia sampai alam akhirat nanti. Amin. Mudah-mudahan Ustaz ya. Amin. Luar biasa, jadi keutamaan dan keistimewaan di bulan Rajab ini luar biasa, harus kita gapai, dan juga kita manfaatkan ini untuk persiapan di bulan Ramadan nanti, biar diri kita, hati kita menjadi suci. Masya Allah, luar biasa pemirsa Pal TV, Mang Cebica di rumah. Nah Ustadz, mungkin biar kita galau-galau ini dapat keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin boleh Ustadz, tafadhol doa penutup Ustadz. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa nashkuruka ala ni'matika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu karena Engkaulah yang mendengar dan mengabulkan doa. Jadikan ya Allah hidup kami ini penuh dengan keberkahan, kebaikan. Jadikan sisa umur kami ini ketaatan, kepatuhan kepadamu ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami yang sedikit ini dibandingkan nikmat yang begitu banyak yang telah Kau berikan kepada kami. Selamatkan kami ya Allah, keluarga kami, jemaah kami, bangsa dan negara kami. Amankan ya Allah, jauhkan dari perpecahan dan permusuhan. Sampaikan kami ya Allah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz sudah mampir ke Studio PAL TV hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi Ustadz. Amin. Biasa. Ibu-ibu juga dari pengajian Majelis Taklim Ummahat Al-Husna dan Majelis Taklim Darussalam ya. Terima kasih Ibu, semoga sehat galau dan mungkin bisa nanti di lain kesempatan semoga kita bisa berjumpa lagi. Baik pemirsa PAL TV, Bang Cebice dimanapun berada, luar biasa pembahasan kita hari ini mengenai menggapai keberkahan di bulan Rajab. Jadi memang bisa kita simpulkan keutamaan, keistimewaan yang bisa kita gapai, yang bisa kita amalkan di bulan Rajab ini untuk persiapan kita menuju bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Jadi kita juga bisa dianjurkan untuk puasa Senin Kamis, puasa Daud dan juga puasa beruntun, dan juga bisa kita menggabungkan dua puasa. Ada yang utang di bulan Ramadan nanti bisa kita gabungkan di bulan Rajab ini. Dan juga tentunya kita juga dianjurkan untuk selalu istighfar di bulan Rajab ini karena pahalanya bakal berlipat-lipat ganda seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Kiai Haji Husni Tamrin tadi. Dan juga Mance Bice di rumah dimanapun berada, kita jadi keajang juga sebagai bulan ampunan ini. Jadi kita walaupun dosanya bergelimang, dosanya banyak, tapi pasti kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi juga dijelaskan oleh Ustadz Kiai Haji Husni Tamrin bahwa kita juga harus berzikir di bulan Rajab ini, dan ada amalan-amalan khusus, zikir khusus yang bisa kita amalkan, kita laksanakan di bulan Rajab ini. Jadi memang keberkahan, kemuliaan, keutamaan, keistimewaan di bulan Rajab ini, terlebih kita bersodakoh untuk orang yang lebih membutuhkan. Nah ini juga bakal berdampak baik bagi kita, pahala kita mudah-mudahan ditambah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Mang Cebice pemirsa PAL TV dimanapun berada, bulan Rajab ini juga banyak peristiwa penting di sini. Di sini juga ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ada juga kemenangan Nabi dalam perang Tabuk, dan juga dibebaskan Masjidil Aqsa. Luar biasa, Mang Cebice pemirsa PAL TV dimanapun berada, bahasan kita hari ini. Dan sayangnya kita sudah di penghujung acara, padahal kita masih banyak lagi bahasan-bahasan yang perlu kita bahas di cawisan hari ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di cawisan selanjutnya. Jangan lupa terus saksikan cawisan setiap hari Jumat dari jam 3 sampai jam 4 hanya di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata, saya Sabta Putra Wijaya mewakili kerabat tugas yang bekerja mohon undur diri. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.